Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Nurul Maulinda, kelas Biologi 001, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang panduan observasi perkembangan peserta didik. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita telah sampai pada topik 3, yaitu profiling peserta didik. Adapun aspek perkembangan peserta didik yang akan diobservasi ada 7 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek sosial emosional, yang ketiga aspek moral atau spiritual, yang keempat aspek motivasi dan gaya belajar, yang kelima aspek gerak motorik, yang keenam aspek status sosial dan minat, yang ketujuh aspek kultur dan etnik. Aspek pertama yaitu aspek kognitif. Indikatornya yang pertama, apakah peserta didik kesulitan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru sebelum memulai pembelajaran? Yang kedua, apakah semua peserta didik memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami? Yang keempat, secara umum, apakah peserta didik aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tepat waktu dalam mengumpulkannya? Dan yang kelima, apakah peserta didik bebas dalam mencari informasi yang terkait dengan media pembelajaran? Aspek kedua yaitu sosial emosional. Indikatornya yang pertama, apakah peserta didik mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar? 2. Secara umum, bagaimanakah guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi, misalnya peka terhadap situasi sekitar, berempati, saling menghargai, serta berinteraksi dan berkomunikasi. 3. Bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar, contoh kerja kelompok atau mengerjakan proyek bersama. Keempat, apakah peserta didik lebih cenderung bekerja secara individu atau sebaliknya? Aspek yang ketiga yaitu aspek moral atau spiritual. Indikatornya yang pertama, apakah lingkungan keluarga mempengaruhi sikap peserta didik saat berada di sekolah? Yang kedua, apakah orang tua aktif menanyakan anaknya saat berada di sekolah? Yang ketiga, apa saja yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas dan spiritual peserta didik? Yang keempat, apakah guru dan peserta didik membuat kesepakatan kelas? Jika ada, bagaimana penerapan dari kesepakatan kelas yang ada? Yang kelima, bagaimana respon peserta didik saat bertemu dengan guru di sekolah? Yang keenam, secara umum, apakah peserta didik mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya saat berada di sekolah? Yang keempat, aspek motivasi dan gaya belajar. Indikatornya, yang pertama, bagaimana antusias peserta didik dalam mempelajari pelajaran biologi. Yang kedua, apakah peserta didik aktif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami? Yang keempat, seperti apa yang disukai peserta didik? Apakah peserta didik cepat merasa bosan selama proses pembelajaran? Yang kelima, secara umum, berapa persentase setiap gaya belajar peserta didik di dalam kelas? Yang keenam, apakah peserta didik lebih senang jika pembelajaran dilakukan di luar kelas? Aspek kelima yaitu aspek gerak motorik. Indikatornya yang pertama, apakah ada peserta didik yang berkebutuhan khusus? Yang kedua, apakah di sekolah aktif mengadakan senam dan mewajibkan peserta didik untuk ikut serta? Yang ketiga, apakah peserta didik ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler? Aspek keenam yaitu aspek status sosial dan minat. Indikatornya yang pertama, apakah tercipta kesenjangan sosial di antara peserta didik? Bagaimana latar belakang keluarga dari peserta didik? Yang ketiga, apakah peserta didik saling menghargai satu sama lain? Yang keempat, apakah orang tua sering menanyakan kabar anak di sekolah? Yang kelima, apakah peserta didik kurang tertarik terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru di kelas?
Yang keenam, apakah peserta didik sering diberi reward oleh guru jika aktif di kelas? Aspek ketujuh yaitu aspek kultur dan etnik. Indikatornya yang pertama, apakah peserta didik aktif menggunakan bahasa Indonesia saat proses pembelajaran? Yang kedua, apakah semua peserta didik menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya di sekolah? Yang ketiga, apakah ada peserta didik yang menggunakan bahasa daerah selama proses pembelajaran? Dan yang keempat, apakah peserta didik berasal dari suku yang sama? Demikian pembahasan tentang panduan observasi peserta didik. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.